Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi terkait dengan strategi pembelajaran kooperatif. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Alfimuna, NIM 126208242, yang kedua yaitu Anifa Rifatul Mufariha dengan NIM 12620822043, yang ketiga yaitu Ferry Irmawati dengan NIM 12620822048. Pengertian pembelajaran kooperatif. Kooperatif berasal dari bahasa Inggris cooperate yang artinya bekerja bersama-sama. Sedangkan pembelajaran adalah learning yang artinya belajar atau mendengar. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 hal penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yakni yang pertama, adanya peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan main dalam kelompok. Yang ketiga, adanya upaya belajar dalam kelompok. Yang keempat, adanya kompetensi belajar yang harus dicapai oleh kelompok. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar. Strategi ini mendorong peningkatan peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ditemui selama pembelajaran, karena peserta didik dapat bekerja sama dengan peserta didik lain dalam menemukan dan merumuskan alternatif pemecahan terhadap masalah materi pelajaran yang dihadapi. Suasana belajar yang berlangsung dalam interaksi yang saling percaya, terbuka, dan rileks di antara anggota kelompok memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh dan memberi masukan di antara mereka untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan moral, serta keterampilan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran kooperatif bisa digunakan manakala guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual dalam belajar. Yang kedua, jika guru menghendaki seluruh siswa atau bukan hanya siswa yang pintar saja untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Yang ketiga, jika guru ingin menanamkan bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya dan belajar dari bantuan orang lain. Yang keempat, jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa sebagai bagian dari isi kurikulum. Yang kelima, jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat partisipasi mereka. Dan yang terakhir, jika guru menghendaki perkembangannya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan berbagai solusi. Untuk materi yang ketiga yaitu terkait dengan karakteristik strategi pembelajaran kooperatif, di mana pada strategi pembelajaran kooperatif ini berbeda dengan strategi pembelajaran lainnya. Pada pembelajaran kooperatif ini, tujuannya tidak hanya pada kemampuan akademik saja, melainkan adanya unsur kerjasama dalam penguasaan materi. Pada pembelajaran kooperatif memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah pembelajaran tim, di mana pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Artinya, tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga semua anggota kelompok atau semua anggota tim harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk menentukan keberhasilan dari adanya proses pembelajaran. Dikarenakan kriteria dari adanya keberhasilan pembelajaran pada strategi pembelajaran kooperatif adalah keberhasilan yang dilakukan oleh tim atau antar anggota kelompok. Karakteristik yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif, di mana pada umumnya manajemen memiliki 4 fungsi pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan juga fungsi kontrol.
Yang ketiga yaitu kemauan bekerja sama, di mana pada proses pembelajaran kooperatif ditentukan oleh adanya keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, adanya prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Karakteristik yang terakhir yaitu keterampilan bekerja sama, di mana kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Selain itu, sebenarnya terdapat 4 dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama ada prinsip ketergantungan positif, di mana prinsip ketergantungan positif ini merupakan yang saling berkaitan antara siswa dalam satu kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama dan untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif. Pencapai tujuan ini melalui upaya bersama berdasarkan adanya saya memerlukan kamu dan kamu memerlukan saya untuk bisa mencapai tujuan kita bersama. Prinsip pembelajaran kooperatif yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan, di mana siswa belajar bersama tetapi setiap individu atau masing-masing anggota kelompok tetap harus mampu mempertanggungjawabkan hasil belajarnya. Ini berarti merupakan satu upaya dari seorang siswa akan mempengaruhi upaya pada siswa lainnya. Prinsip ini merupakan konsekuensi adanya prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok memiliki ketergantungan pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab yang dibebankan kepadanya terkait dengan tugas-tugas yang telah dibagi. Prinsip yang ketiga yaitu interaksi tatap muka. Pada pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas pada siswa untuk saling bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan untuk mengisi kekurangan masing-masing anggota. Untuk prinsip yang terakhir yaitu adalah partisipasi dan komunikasi, di mana pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dalam dan berkomunikasi. Kemampuan ini tentunya sangat penting untuk bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab itu, melakukan pembelajaran kooperatif, guru perlu membekali adanya siswa dengan kemampuan berkomunikasi. Dan tidak semua siswa itu mampu mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Misalnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, padahal keberhasilan kelompok itu ditentukan oleh partisipasi setiap anggotanya. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali adanya kemampuan-kemampuan berkomunikasi, misalnya seperti cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain yang secara santun, tidak memojokkan, cara menyampaikan gagasan dan ide-ide yang dianggapnya baik dan berguna. Keterampilan berkomunikasi memang memerlukan waktu. Siswa tidak mungkin dapat menguasainya dalam waktu yang sekejap. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan latihan dan terus melatih siswa hingga pada akhirnya setiap siswa memiliki kemampuan untuk menjadi komunikator yang baik. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dan penerapan strategi pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran kooperatif ini, dan yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa, di mana guru menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa tentunya. Yang kedua adalah penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa, contoh penerapan, misalnya pada pembelajaran biologi akan melakukan praktikum sebuah uji coba karbohidrat, maka guru menjelaskan materi tentang prosedur praktikum, kemudian memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan dalam melakukan uji coba karbohidrat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah atur siswa menjadi kelompok belajar. Misalnya, guru memberikan arahan dengan kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan di setiap anggotanya, baik gender, latar belakang agama, sosial, ekonomi, dan etnik, serta perbedaan kemampuan akademiknya. Lalu yang keempat, membimbing kelompok belajar, di mana guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Contoh penerapannya yaitu guru merancang pembelajaran dengan capaian materi siswa dapat melakukan praktikum identifikasi karbohidrat pada berbagai makanan
dengan melakukan uji karbohidrat, kemudian menyuruh siswa untuk menyajikan hasil praktikum yang telah dilakukan dengan kelompok. Selanjutnya adalah evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Misalnya, guru melakukan evaluasi dan memberikan tambahan terhadap hasil uji karbohidrat yang disampaikan atau yang telah dipresentasikan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penghargaan, di mana guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Misalnya, dapat memberikan penghargaan kelompok yang telah melakukan uji karbohidrat dengan baik melalui ucapan yang membangun dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran kooperatif ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Untuk keunggulan yang pertama dari strategi ini adalah dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri. Jika belajar sendiri seringkali rasa bosan timbul dan rasa kantuk pun datang, apalagi jika mempelajari pelajaran yang kurang menarik perhatian atau pelajaran yang sulit, maka dengan belajar bersama, seorang siswa mempunyai teman yang memaksa aktif dalam belajar. Demikian pula ada kesempatan bersenda gurau sedikit sehingga bisa mengalihkan rasa kebosanan tersebut. Kemudian dapat merangsang motivasi belajar. Melalui belajar kelompok akan dapat menumbuhkan perasaan ada saingan. Jika sudah menghabiskan waktu dan tenaga yang sama dan ternyata ada teman yang mendapatkan yang nilai lebih baik darinya, akan timbul minat mengejarnya. Jika sudah berada di atas, tentu ingin mempertahankan agar tidak ada yang mengalahkannya. Kemudian ada tempat bertanya. Kerja secara kelompok, maka ada tempat untuk bertanya dan ada orang lain yang dapat mengoreksi kesalahan anggota kelompok. Belajar sendiri sering terbentur pada masalah sulit terutama jika mempelajari sebuah sejarah. Dalam belajar berkelompok, seringkali dapat memecahkan soal yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan sendiri, maka ada ide dari teman-temannya yang dapat dicoba dalam menyelesaikan soal latihan. Jika ada 5 orang dalam kelompok itu, tentu ada 5 kepala yang mempunyai tingkat pengetahuan dan kreativitas yang berbeda. Pada saat membahas suatu masalah bersama, akan ada ide-ide yang saling melengkapi. Kemudian ada sebuah kesempatan melakukan resitasi oral, di mana kerja kelompok sering anggota kelompok harus berdiskusi dan menjelaskan suatu teori kepada teman belajar. Inilah saat yang baik untuk resitasi. Akan dijelaskan suatu teori dengan bahasanya sendiri. Belajar mengekspresikan apa yang diketahui, apa yang ada dalam pikiran, ke dalam bentuk kata-kata yang diucapkan. Kemudian adalah melakukan kerja kelompok akan dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat. Misalnya, jika ketidaksepakatan terjadi di antara kelompok, maka perdebatan seni tak terhindarkan. Setelah perdebatan ini biasanya akan mudah mengingat apa-apa yang dibicarakan dibandingkan masalah lain yang lewat begitu saja. Karena dari peristiwa ini ada telinga yang mendengar, mulut yang berbicara, emosi yang turut campur, dan tangan yang menulis. Semuanya sama-sama mengingat di kepala. Jika membaca sendiri, hanya rekaman dari mata yang sampai ke otak, tentu ini dapat kurang kuat. Di samping keunggulan, pembelajaran kooperatif ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah free rider. Yang dimaksud free rider di sini adalah beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas kelompoknya. Mereka hanya mengekor saja apa yang dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya yang lain. Kemudian ada diffusion of responsibility atau penyebaran tanggung jawab. Ini merupakan suatu kondisi di mana beberapa anggota yang dianggap tidak mampu cenderung diabaikan oleh anggota-anggota yang lain yang lebih mampu. Misalnya, jika siswa ditugaskan untuk mengerjakan suatu tugas, beberapa anggota yang dipersepsikan tidak mampu menghafal atau memahami materi tersebut dengan baik, seringkali tidak dihiraukan oleh teman-temannya yang lain itu. Kemudian ada lagi learning a part of task specialization.
Beberapa model pembelajaran tertentu seperti jigsaw, group investigation, dan metode-metode lain yang terkait, setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antar satu sama lain. Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus pada bagian materi lain yang dikerjakan oleh anggota kelompok lain maupun kelompok lain. Hampir tidak dihiraukan sama sekali, padahal semua materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Untuk solusi dari ketiga kendala utama tersebut bisa diatasi jika guru mampu melakukan beberapa faktor, diantaranya mengenakan sedikit banyak karakteristik dan level kemampuan siswanya. Kemudian, selalu menyediakan waktu khusus untuk mengetahui kemajuan setiap siswanya dengan mengevaluasi mereka secara individual setelah bekerja kelompok, dan yang paling penting adalah mengintegrasikan metode yang satu dengan metode yang lain.